Oke, halo malam. Malam semua. Anyway, sorry tadi ke skip. Ya. Oke. Aku lanjut ya. Pertama market update ya. USD menguat dan rupiah melemah. Kemudian ada perang ya. Iran versus Israel. Oke. Ini yang membuat orang mau masuk ke USD dan gold, oke? Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah kita mau bahas soal China. China itu diprediksi ekonomi akan membaik. Kemudian ternyata itu di luar konsensus, ya. Ternyata China itu juga masih belum berpulih dengan baik, ya. Secara regional, makanya ada capital outflow yang terjadi ya, karena kita memiliki impact lumayan ke China ya, karena kita kan Indonesia ada kerjasama dengan China, otomatis pasti impor ekspor komoditas ya ke China ataupun produksi ke China itu pasti akan berpengaruh ya. Kita bahas sedikit soal GDP China ini sekilas ya. Hari ini ada euforia di mana hasil GDP dari China ini di atas konsensus. Oke, di atas konsensus, hanya saja industrial production-nya menurun ya. Industrial production-nya menurun. Ini menjadi PR sebenarnya. Kenapa kok bisa turun? Apa sih industrial production? Nah, industrial production itu adalah produksi yang dari industri ya, yang akan dijual. Kita coba lihat. Kayak kita di sini ada keterangannya. Industrial production measures the change in the total inflation adjusted value of output produced by manufacturers, mines and utilities. Nah, ini ya, total inflation adjusted value ya, yang output yang diproduksi oleh manufaktur, pabrik atau tambang dan utilities ya. Jadi secara data ini menurun dari forecast 6% menjadi 4,5%, meskipun GDP-nya ini naik ya. Retail sales-nya juga turun sebenarnya dari konsensus, dari aslinya 5,5 menjadi konsensus 5,1, tapi ternyata turun menjadi 3,1. Sebenarnya data ini tumpang tindih ya. Secara GDP China ini meningkat, makanya kenapa kita lihat hari ini komoditas pada euforia. Teman-teman yang beli komoditas sebelum liburan ya, which is adalah di tabel kita, JOC Sudirman juga sudah masuk kayak Inco, kayak Tins ya, Antam kemarin baru masuk, ada ESA dan teman-temannya Medco dan sebagainya, kita udah masuk sebelum libur. Tapi yang menjadi permasalahan ini dua, industrial dan retail sales-nya ini menurun ya. Ini bukan satu total data yang bagus banget, tapi masih 50-50 seperti itu. Oke, jadi I assume besok bisa jadi ada gejolak sedikit ya. Ada gejolak sedikit ya, paling naik dulu, habis itu biasanya akan ada sideways, karena biasanya orang akan melihat ini GDP-nya, baru dia melihat tetek bengek yang kecil ya. Karena kalau kita lihat ini bintangnya bintang 2 ya, tidak terlalu impact, tapi perlu kita perhatiin. Yang paling impact ke market adalah GDP secara year on year. Q1 2024 China itu dari 5,2% menjadi 5,3%, di atas konsensus. Oke, nah sekarang apa impactnya ke kita ya secara IHSG? Kita ngelihat IHSG hari ini dibuka gap down ya di harga. Oke, saya oper geser sedikit. Oke, saya oper geser sedikit. IHSG dibuka hari ini di level 7066 ya. Teman-teman kalau yang pakai Stockbit ini pasti candlenya error. Oke, candlenya error. Jadi teman-teman buka pakai TradingView. Ya, TradingView, dan IHSG itu menyisakan gap di 7239. Menurut saya ini bisa ditutup. Ya, ini bisa ditutup dalam short term. Oke, makanya that's why tadi pagi saya call big banks, kalian boleh masuk
at least dia balik kuning. Artinya adalah kuning itu adalah closing dari hari Jumat tanggal 5 April kemarin. Ya, kalau dia balik ke sini, nah ini kita bisa lumayan. Kita memanfaatkan fast trading untuk big banks. Hanya saja ini dia gap down. Kemudian di sini IHSG itu ada resisten yang membuat resisten minor di 7175 sampai 7206. Ya. Di sini dia ada resisten minor, oke? Coba saya geser. Resisten minor, ya, resisten minor. Ada potensi dia untuk tutup gap, ya, di 7239. Intinya adalah jangan sampai dia jebol dari 7100 closing. Kalau sampai dia closing 7100, maka double tops ini akan kejadian. Nah, kalau misalnya ditanya, kok IHSG bisa balik ke 6.300 lagi nggak? Agak sulit ya, tapi menurut saya sih bukan agak sulit ya. Kecil kemungkinan dia balik ke 6.300. Ya, karena ini udah ada fase uptrendnya. Ya, ini udah ada phase 1-nya, dia udah mulai naik. Koreksi sebentar itu wajar. Ya, koreksi sebentar itu wajar. Jadi kita tidak perlu panik. Yang pertama saya selalu pesan ke teman-teman di JUC, tidak perlu panik. Yang pertama, yang kedua adalah kita melihat potensi dari emiten-emiten apa saja yang bisa memberikan cuan. Ya, salah satunya dari sektor basic material. Ya, basic material dari kemarin aku udah mention. Oke, itu bagus banget ya, secara akumulasi dari minggu lalu itu sudah oke. Ya, nah hanya saja yang menjadi kendala adalah di IHSG. Apa yang memberatkan IHSG? Which is yang pertama adalah pasti big banks. Ya, ini menyisakan gap, BCA menyisakan gap di 3875. Oke. Nah, saya memiliki view kalau BCA, kalau dia bisa sampai ke 9050, that's a chance untuk kalian beli. Hanya saja hari ini volumenya gede banget. Ya, volumenya gede banget. Kalau kita drop down, itu di akhir-akhir sekitar jam 4, itu ada yang HK gede. Ya, HK gede. So, kalau dia dari 9.475 sampai ini, dia ada sekitar 3,77%. Ada spread yang lumayan, 14. Ya, gitu. Jadi secara tren dia masih uptrend ya, secara pola dia masih mempertahankan neckline cup and handle-nya masih oke. Ya. In my opinion ini harusnya masih oke banget ya untuk BCA. Sometimes itu kadang kita itu sering terlena pertama dengan news-news yang beredar di luar sana. Kenapa sampai kok hari ini IHSG bisa gap down ya 2%, tadi pagi 2, sekian persen, aku lupa berapa, habis itu naik lagi ya. Ini BCA aja gap down sampai minus berapa persen, open di sini minus 4,9%. Kalau dia balik lu bisa dapat 5% ya. Yang saya tangkap hari ini adalah 4 big banks itu chances baik untuk kalian beli sebenarnya. Tadi pagi saya beli di 9350. Kemudian ada BRI untuk fast trading aja. Ya, BRI. Ini dia kena MA50. BRI open di 5375. Ya. 5375 dan dia, saya berharap dia ke 5125. Kalau dia bisa ke sini, ini area oke sebenarnya. Nah, cuman di sini dia ada satu support yang menurut saya ini harusnya kuat. 5350 sampai 5425. Ya. Itu. Ini kalau dia turun, kita coba drop down lagi. Nah, ini ada yang buang. Beda dengan BCA tadi. BRI malah ada yang buang gitu loh. Ya, BRI ada yang buang
So I think ini disupport. Kalau kalian mau untuk cicilan pertama mungkin saya titip 1-2 lot ya, silakan untuk penanda oh gue mau beli BRI ya. Kalian punya dana misalnya let's say 100 juta, kalian mau beli BRI ya udah titip dulu 1-2 lot, nggak apa-apa di sini ya. Nanti di sini di 5.100 kalian boleh beli lagi, 5.000 kalian boleh beli lagi ya. Itu untuk BRI. Kok kenapa lu nggak pilih BRI? Kenapa lu kok postingnya Mandiri dengan BNI? Dari 4 big banks, yang paling lincah adalah Mandiri dan BNI. Betul? Oke. Kita mau scalping, kita harus cari emiten yang lincah gerakannya. Kalau lu mau scalping tapi pilih yang emiten-emiten yang lelet, lemot, ya kan? Nah, itu parah gitu loh. Ya. Mandiri. Kenapa aku berani beli di 6350? Karena dia gap down-nya ini big caps ya. Big caps kalau gap down is a chance untuk kalian beli. Dia gap down 7% loh. Ya. Saya jualan di 6.600. Di 6.600 ke atas. Udah dapat 4% lebih. Even ada yang 5%. Dalam satu hari aku all in itu langsung masuk. All in-nya nggak banyak sih karena duitnya lagi masih diinvestasikan di emiten lain ya, tapi secara return itu oke. Ya, itu untuk Mandiri. Kalau kalian takut ada crash atau apa, lu tuh itu ada Weli. Itu salah satu time cycle kita ya. Sebenarnya kalau mau mengatakan dia crash, harusnya enggak. Ya, ini hanya sebatas orang panik, orang jualan karena news yang beredar itu sangat luas. Ya, news yang selama kita libur, news yang dihempaskan ke publik itu benar-benar fear. Ya, seperti itu. So, Mandiri ya, ini masih oke. Kalau enggak oke sih, udah risknya udah terlalu dikit. Saya cuma sampai 6525. Ya, hari ini juga lumayan ya. Saya takut dia bikin ini inverse head and shoulder. Nah, inverse head and shoulder. Bukan inverse, head and shoulder, sorry. Ya. Saya takut dia bikin head and shoulder. Itu aja. Ya. Next, BNI. BNI udah tutup gap ya hari ini. Volumenya juga gede. Kalau kita drop down, ini memang ada yang beli besar. Ya. Secara tren ini masih uptrend banget ya. Dan BNI yang satu-satunya turun dekat dengan support uptrend. Ya. This is a chance. Kenapa? Salah satu alasan kenapa saya beli BNI adalah ini. Karena dia turun langsung ke support. Saya beli yang di support. Ya. Surprisingly, dia 5075, dia naik sampai 5300, saya jual di 5275. Oke lah. 3,9%, potong fee 0,4, masih dapat 3,5%. Ya. Gitu. Jadi untuk big banks ya, sebenarnya saya call itu hanya untuk fast trading. Tapi kalau teman-teman yang untuk BNI ya, BNI kalau mau BNI itu di area ini oke. Under 5.000. 4790 sampai 4950. Ya, jadi 4950 kalian bisa cicil sampai 4.700. Beli sekarang, beli gede-gede boleh nggak kok? Kalau saran saya mending pelan-pelan dicicil. Ya, pelan-pelan dicicil. Karena secara tren BNI masih oke. Ya, secara big time frame dia masih oke. Ya, itu untuk big banks. Nah, kemudian kita bahas 5 emiten hitam ya. Yang pertama ada Harum Nickel. Ini bagus ya untuk
nickel. Cuman ini saya hapus dulu ya. Nah, ini tadi kemarin di tanggal 5 dia turun cuma sampai 1415. Sedangkan saya tunggu di 1410. Hari ini langsung cus kena atap channel. Jadi saya lebih memilih untuk wait and see ya. Wait and see di sini karena secara tren dia masih uptrend, tapi secara technical dia di sini dia ada harum ada satu resisten 1565 sampai 1580 sampai 1650. Salah, 1615. Kok lebar banget. Sampai 1650. Ini risk and rewardnya udah nggak menarik. Ya, kalau kalian yang barang yang punya, ini jaga support di sini. Oke. 1530 sampai 1560. Kalau beli sekarang enggak, ya. Oke. Tapi kalau kalian yang beli dari kemarin yang masih ngehold, ya happy cuan. Ya, harum. Inco hari ini new high udah hit TP2 saya dan dia berhasil break dari downtrend areanya ya. Happy cuan buat teman-teman yang punya ya. Inco ini surprisingly ini pertama kali saya cuan di Inco. Oke, saya upgrade ke area sini. Inco dia ada membentuk satu pola yang saya suka, yaitu ascending triangle. Oke. Target kenaikannya maybe sampai MA200. Yep, pas MA200. Oke. Jadi ini risk and rewardnya masih oke. Kalau kalian mau 4320 sampai 4230 oke. Cut loss di bawah 4200. Ini kalau teman-teman yang ikut live di sebelum libur tanggal 2 April itu kalian udah cuan. Ya. Sekarang saya kasih plan yang saya bikin plan kedua. Ini untuk average up. Ini di sini 4180 lah. Nah, ya. Ini masih ada 11% ya. Jadi secara risk and reward ini masih oke. Inco kalau dia ada koreksi ini menarik untuk kalian beli ya. Inco. Coba lihat dia ada resisten lain nggak? Sebentar. Nggak ada. Ya. Harusnya sih lancar sampai sini. Ya. Itu untuk Inco. HIT. Tins hari ini new high. Ya. Kemarin saya ada baca satu meme ya. Harvey Moise itu jadi apa sih? Ini apa? Bandar tin. Ketika dia ditangkap harga tinnya melambung. Ya kan? Nah. Tin ini sudah break resistance. Saat ini support resistennya itu di area ini. $955 sampai 980. Jadi kalau kalian mau melakukan pembelian tins ini oke. 980 sampai 955, cut loss di 945 ya. Di sini saya udah gambar dia membentuk falling wedge dan ternyata dia melakukan melanjutkan kenaikannya. Secara tren ini masih oke banget. Secara risk and reward ini juga masih oke. Ini ada resisten di 1060. Capai nggak? Mungkin bisa ya. Bisa jadi capai ya. Yang pasti 1020 1035 ini harusnya sih kena ya. Jadi kalau lu orang mau beli tins
980 sampai 955 ini area oke. Karena tinsnya juga pada naik. Tinnya juga pada naik ya. Sebenarnya tin ini itu harusnya secara company itu cuan. Gitu ya. Cuman ya you know lah apa yang beredar. Antam, HITAM ya. Next kita bahas Antam. Antam hari ini volumenya gede banget ya, gede banget. Dan dia berhasil membreak dari IHNS ya. Target pertama ascending triangle-nya achieve, oke. Nah, ini sesuai skenario dia naik lagi, udah kena happy cuan. Nah, sekarang target kedua dari Antam 2.200 ya. Nah, saya kasih beberapa ini. Kalau teman-teman silakan nanti analisa ulang sendiri ya. Tapi ini ada satu pagar di sini. 1845 sampai 1870. Ini Antam oke untuk kalian entry. Kemudian di 1895 sampai 1915. Sebentar ya untuk emiten ya. Kita bahas yang menarik-menarik dulu. Live-nya di save, tenang aja. Nanti kalian tinggal nonton ulang. 1975. Kemudian di sini 2010 sampai 2060. Kemudian resisten terakhir di sini 2120 sampai 2150. Mungkin capai nggak? Bisa jadi. Mungkin nggak. Harusnya kecil ya, dengan kecil kemungkinannya. Karena dia breakout dengan volume yang setinggi itu. Jadi kalau kalian mau, ini saya pindahin 1750 sampai 1680. Cut loss di 1670. Oke? Targetnya di sini. Saya pertama sampai 2000 dulu. Oke? Itu untuk Antam. Terakhir ada MDKA. MDKA juga new high. Oke? Happy cuan. Cuman ini udah hampir kena resisten. Ya, ini udah hampir kena resisten. Sebentar, ini ada resisten di sini. Nah, 2880 sampai 2930. Ya, ini kena resisten. First double bottomnya itu udah capai targetnya dan dia naik breakout dari MA 200. Oke. Saat ini di resisten. Kalau dia bisa naik keluar lagi, intinya di sini dia ada resisten di 3020 ya. Kalau dia bisa break, nah ini bisa kenceng. $3.000 sampai 3.040 ya. Untuk MDKA kayaknya udah high risk ya, resistennya di 3000. Ini udah terlalu kecil ya dempetnya. Kalau teman-teman yang beli di bawah ya, saya selalu ajakin di bawah. Live di Kamis 7 Maret ya, sampai sekarang harusnya ini udah 20% ya MDKA. Next ada MBMA battery, new high lagi, cuman ini di resisten. Saya lagi tunggu dia turun ke 520. Semoga dapat. Kalau enggak ya sudah ya, seperti itu. Kita bahas Jasa Marga. Bagaimana dengan Jasa Marga? Ini dia mantul di support. Oke, mantul di support.
support MA50 ya, dan support dari trendline ya. Ada bear div nggak? Ada, dan dia udah capai bear div-nya. Oke, kalau saya menyarankan mending tunggu di bawah untuk jasa marga. Saya tunggu di 4.700, 4.800. Oke. Jadi saya tunggu di sini. Under 5.000. Ya, nah ini secara bear div dia udah capai targetnya. Support 5125 sampai 5.200. Ini ya, bear div-nya di mana? Ini bear div-nya nih. Tuh. Ini tuh. Ya. Jadi targetnya swing low-nya ya. Ini udah capai. Oke? Jadi untuk jasa marga buat yang swing, aku sih nunggu di bawah 5.000. Oke? Next ada ASA. Nah, ASA ini oke ya. Hari ini dapat di area beli. Dapat di area beli di sini. Ini ada Astri sebenarnya ya. Dia mantul di neckline-nya. Hari ini dia naik ya. Kalau kalian mau beli, tunggulah di bawah karena dia ada uptrend areanya. Sekarang support di 775. Oke. Kemudian ada ASLC. Nah, ASLC saya sudah gambar ini. Kayaknya saya pernah bahas deh. Ini. Saya pernah bahas di mana? Live hari kapan nih? 4 April. Hari Kamis ya, 4 April ya saya bahas ya. Ya, 4 April. Dan ini dapat ya, dapat ASLC dan hari ini close-nya gap up ya. Ini udah kena resisten juga dari trend line-nya. Jadi silakan jaga TS. Oke? Kemudian ada mineral ADMR ya. ADMR ini saya hapus dulu sebentar. Oke, saya gambar ulang di sini ada resisten, ini jadi support sekarang 1355 sampai 1410. Oke. Nah, oke. ADMR ya. Ini dia berpotensi membentuk ascending triangle yang lebih gede. Oke, ini adalah resisten 1535 sampai 1570. Ya, ini ascending triangle yang cukup gede. Sabar ya, sabar. Nanti aku baru bahas. Aku bahas dari mana? Korendi ya, nanti aku baru bahas. ADMR ini menarik ya. Kalau nanti besok itu dia ada koreksi 1350. Kok lebar kok? Ini 1350 ya. Cut loss di 1250. Jadi kalian bagi jadi dua pembelian. 1350, 1330, 1320, 1300 sampai 1270. Jadi membesar ke bawah. Ya. Risk and reward itu 1:2. Menurut saya ini masih oke. Ya. Intinya kembali ke kalian punya money management, jangan FOMO intinya. Kalau mau 1350 titip sendal ya, nanti 1325 titip sendal lebih gede lagi sedikit. Nah, nanti 1300 sampai 1270 kalian boleh tambah lebih gede ya, karena sini dia ada resisten minor 1440 sampai 1475. Kok kalau misalnya tidak koreksi gimana? Ya sudah,
pilihannya cuma dua, lu HK atau lu tinggalin, cari yang lain. Ya, karena ini kelihatannya oke. Ya, kelihatannya oke. Secara tren juga masih menarik. Oke? Itu untuk ADMR. MTK, MBMA, Inco, Antam, PTBA. Oke, tadi kita udah bahas yang green. Nah, hari ini sekarang kita bahas yang agak kotor ya, secara tidak green. Oke. PTBA new high, dia berhasil break dari uptrend channelnya, memiliki target kenaikan 3.300, saat ini 3.100. Oke. Ini menjadi support ya, 3.000. Ini saya kasih support di sini, saya tukar 2970 sampai 3.020. Kalau kalian mau entry PTBA 3.020 sampai 2970 itu oke. Cut loss di 2920. Ya. Cut loss di 2920. Nah, masih ada 9%. 1/3 ya. 1/3 PTBA. Kemudian ada Adaro ya, komoditi pasti diuntungkan. Komoditi ini Adaro di resisten, cuman volumenya lumayan gede hari ini. Ini volume gede ini kapan nih? Oh, tanggal 15 rebalancing, abaikan. Ya, secara target ascending triangle-nya udah capai ya, saya hapus, ini juga hapus, ini juga hapus. Ini dia ada uptrend channel ya, uptrend channel-nya berhasil break. Target kenaikannya itu ke sini, area ini 2920 ya, 2920. Ups. Oke. Ya. Ya, Adaro. Kemudian ada ESA. ESA hari ini juga bagus. ESA new high ya. Ini dia berpotensi membuat double bottom yang lebih gede. Cuman dia ada PR nih di 800 ya, yaitu downtrend areanya. Oke. So saat ini saya upgrade ESA-nya, targetnya ke 830. Support 700 ya. Hari ini lowest di 705 ya. Happy con lah buat teman-teman yang ada beli hari ini ya. Saya udah kasih tanda di sini ya. Saya udah kasih tanda di 700 ya. Target double bottom yang kecil ini udah capai juga, jadi saya hapus ya targetnya. Dah. Itu untuk ESA. Kemudian Pegas hari ini sampai 1400 ya, 1400 sesuai dengan panah. Ini kita swing dari akhir Maret, 21 Maret ya. Nah, ini udah sampai target ya, happy cuan ya, tinggal jaga TS. Sekarang support minornya untuk jaga TS itu 1360 ya, jebol 1360 buang. Kemudian ada Akra hari ini new high juga ya. Kita juga ada beli ya. Dari awal Maret kita dapat di akhir Maret, dan hari ini dia udah kena TP, happy cuan, congratulations ya. Panen. Oke. Itu untuk Akra. Kemudian BRMS ini gold, emiten gold ya. TP1 saya udah hit. Saat ini kalau kalian mau beli BRMS
saran saya mending tunggu di dasar channel atau support ini 162 sampai 159 ya. Ups, 163 ding. Cut loss di 158. Resisten di sini. Satu 177 sampai 180. Ya, 162 sih ini. 162. Ya, kalau 163 mau mulai cicil ya silakan. Ya, tapi ini area yang menarik 163 sampai 159, cut loss di 158. Ya. Masih oke. Untuk BRMS. Kemudian ada ERA. Ya, coba kita lihat ERA. Ya, ini ERA mantul di support 400. Secara tren dia masih uptrend ya, so masih oke. Tidak masalah. Kemudian ada kertas INKP. INKP juga mantul di uptrend channelnya ya. Sekarang jagain 9225 ya. Untuk INKP 9225. Oke ya, supaya tahu nih mulai dari mana. 9225 ya. Itu untuk INKP. Kemudian ada ayam-ayaman Java. Nah, ini juga masih oke ya. Kenapa dia turun? Karena dia kepentok downtrend areanya. Tapi kalau dia bisa once dia break, ini bisa kenceng. Ya. Volumenya juga kecil, tapi volume yang naik ini gede. Ya, volume naiknya gede. Jadi harusnya ini masih oke. Kemudian ada hari ini brand ya. Brand new high. Nah, ini saya live kapan nih? Tuesday tanggal 16 April. Berarti saya live yang kemarin. Saya live di Supreme. Ya, ini udah capai. Oke. Berarti ini menjadi ascending triangle. Volumenya gede. Sebentar. Ini target kenaikannya itu ATH. Ya. 8.200 ini lagi di resisten ya. Brand ya, lagi di resisten. 7550 sampai 7725. Kemudian di sini 8.000 sampai 8175. Oke. Nah, jadi untuk brand ini masih oke. Ya, brand saat ini support di 7125 sampai 6850. Ya, support saat ini. Jadi kalau kalian mau beli brand di sekitar area ini. Support saat ini. Oke. Cut loss di 6750. Targetnya ke sini. Ke highest-nya dulu deh. Ya. Itu. Itu untuk brand. Kemudian ada cuan, coba gimana. Nah, lagi di resisten nih. Kita tunggu dia break ya. Kita tunggu dia break. TPIA. Ya, new high lagi. Oke. New high lagi. BRPT masih sideways ya, masih kena resisten. Kuncinya ada di 1035 ya, break 1035
target berikutnya, challenge berikutnya 1075. Kalau bisa break itu bisa ke 1130 ya. Oke, itu aja GJTL. Kita bahas di komen ya. Teman-teman yang mau komen silahkan untuk tanya. GJTL inilah saat ini mau dibilang dia low risk, yes, low risk. Coba kita breakdown. Nah, ini ada yang beli nih, dia terakhir nih. Nah, ini memang ada yang buang, masih volumenya gede. Nah, biasanya dia akan bikin jarum. Kelihatan nggak sih? Oke. Biasanya dia, ini kan suka bikin jarum nih. Dia akan bikin jarum ke sini. Kemudian dia tutup, close, mantul ke atas. Oke, secara pola dia udah capai target ya, gitu ya. Itu untuk GJTL. PTPP enggak lah, busuk. BRI, BNI, Mandiri, BCA ambil di berapa? Tadi pagi belum. Kalau mau beli itu tadi pagi, kalau sekarang itu enggak ya, belum saatnya. Tapi kalau BNI mau mulai cicil ya oke ya. ASI, air susu ibu, ini lagi di dalam ini, di dalam support, cuman saya agak males dengan volume merahnya ini, buangannya ini masih gede ya. Coba kita tes ASI. Distribusi, volume distribusinya masih gede ya. Big distribusi, CC, KZ, AK, YU nya masih buang ya. CC nya masih buang 100-an M, enggak dulu ya. Ini saya juga mau take out dari tabel ya. ASI, Medco, MDKA, Medco, MDKA tadi saya sudah bahas ya. Medco ini new high ya. Ini dia ada gap di tanggal 29 September ini ya, 1610 dia udah berhasil close. So support saat ini (1570) sampai 1600 ya. Ini sampai udah entry berapa kali nih ya. Ascending triangle udah capai ya. Ini tinggal kalian jaga TS. Last high-nya di 1700 bisa jadi capai. Oke. Ini kita entry di sini. Ini entry yang kapan? Live hari Selasa 5 Maret ya. Sama live di hari Selasa 19 Maret. Ya, ini ada jarumnya. Dapat area beli kita ya. Jadi kalian tinggal jaga TS, jebol dari garis 1570 ini buang ya. Telkom enggak dulu deh, new low. Actually sebenarnya Telkom ini sejak COVID naik kemudian dia turun, ini masih downtrend ya. Itu pertama. Mungkin di sini akan ada technical rebound. Tapi so far volumenya masih gede banget ya, saya belum mau ya. Kemarin saya dan anak-anak itu cut di sini candle yang tanggal 25 Maret. Ya. Cut di sini. Oke, Telkom itu belum. MDK, Antam udah, Adaro udah, Indi, ya Indi belum. Nah, Indi ini oke ya, ini live kapan?
live 2 April ya. Kita dapat juga area belinya 1615. Oke. Saya rasa sih ini bisa ke sini. (1650). Ya, bisa ke sini. Cuman untuk entry sekarang kayaknya enggak deh. Tapi kalau kalian mau spekulasi, ya sekarang jagain 1535. Oke, 1535. Doit saya punya. Ini belum bisa break ya. Once dia break, saya akan average out. Oke. Resisten di sini. Kenapa kok bisa tahu resisten di 520? Ya. Pertama, target juga capai di 520. Pertama, ini volume buangan paling gede 18 Oktober. Ya, ini jadi resisten candlenya. Kenapa? Karena yang buang ini dengan yang naik ini tidak sebanding dengan yang buang. Ini kan kemarin dia ada project apa, lupa. Aku lupa project apa, cancel, gagal, makanya dia turun lagi. Oke. Ya. Itu untuk Doit. Elsa hari ini naik. Cuman ya ini belum bisa break. Oke. Pertama ini downtrend ya. Downtrend masih, dia belum bisa break. Bikin new low nggak dari ini? Enggak. Ya. Enggak bikin new low. Coba kita analisa lebih dalam time frame gede. Di sini. Oke. Ini harusnya dia koreksi sih. Turun ke area ini lagi. 386 ya, Elsa. So far sih masih lebih menarik Medco sama Akra ya kemarin. Doit ini barusan aku bahas tadi. Indi. Kok Tekim INKP apa diuntungkan dengan kenaikan dolar? Tekim INKP kan kertas. Kertas itu kan setahu saya itu kan dari China ya. Produksinya. Aku nggak ikutin fundamental dari Tekim. Ya. Coba kalian cek apakah dia ada impor dalam bentuk dolar. Kalau dia ekspor dalam bentuk dolar itu bagus. Pemasukannya bertambah. Tapi kalau dia impor barang dari luar dan pembayaran menggunakan dolar itu tidak bagus. Ya, karena rupiah kita melemah. ITMG ini. Kalau mau jagain 27.000 sampai 26.650. Ya. Ini. Cut loss di 26.500. Oke, target saya sih bisa ke 30.000. Semoga. Ya. Ciputra. Salah. Ciputra jelek ya. Properti belum sih ya. Kenapa belum? Suku bunganya masih tinggi. Suku bunga tinggi itu bukan bagus untuk ini ya, properti ya. Better tunggu di sini 1000
Aku baru lihat ini volume buangannya masih gede ya. Telkom udah. Asus gap down, tadi saya average up di 890. Saya HK tadi 890, jadi average saya naik. Ini masih oke ya, volumenya turun juga kecil, nggak masalah. Dia ada gap di 945, harusnya bisa ketutup ya. Dan secara view saya masih long di sini ya. Asus. Arto enggak lah, males. Apa itu Pyro? Aintem 4500. Nggak tahu ya nanti ada apa. Cuman kalau hanya sentimen China GDP ya harusnya sih short term. Tapi secara volume 2000 harusnya masih bisa. Breeze kenapa? Breeze juga turun. Breeze jagain 2470, 2540. Support terakhir di sini ya 2200. Toba ini kemarin kena stop loss, udah nggak kena stop loss sih, udah kena capai targetnya. Ini saat ini Toba itu lagi di support ya. Saya nggak bahas plan karena ini agak tipis, jadi kalian plannya sendiri karena live-nya saya save. Saya tunggu di 1380 ya. Ini ada gap di 1370 ya. 1380 support terakhir 1340, 1320 ya. Ini volume juga masih gede. Saran saya sih mending tunggu di bawah aja, atau better wait and see dulu ya. BBTN. ENRG breakout ya dari downtrend areanya. Ini menarik. Kalau mau di 226, cut loss di 216. Ini ada support 222 sampai 226. Oke, ini menarik ya. ENRG target saya ke 250. Sorry, 246, 252. Oke. Nah, ini dia ada membentuk satu pola yang saya suka, yaitu falling wedge. Target kenaikannya itu ya bisa ke 300 ya. Jadi 226 sampai 222 itu oke ya untuk energi. BRI, BNI udah. Mior, kenapa Mior pasti turun? Ya, jelas tidak ya. Belum ya, tunggu dia break. NCKL, VKTR enggak juga. BBTN sudah. ITMG kumdet. Masa oke, 1000-an di interim ya ini ya. Enggak ding, enggak interim. Dividen 1700 ya. Secara chart masih oke sih. Besok XDate kan besok ya. XDate UT ini masih oke ya. Target saya upgrade ke 27.000 karena dia ada gap di 27.000 ya. Pani tadi baru ada yang nanyain, saya bilang tungguin di sini
dan ternyata dia lowest cuma sampai 5250. Saya tunggu di 5200. Kesel nggak? Kesel. Ya. Jadi saya tetap tunggu di 5200 ya. Kalau bisa area merah ini saya masuk. NCKL udah tadi, CTRA, PTRO. PTRO enggak deh. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Sampai jumpa nanti di hari Kamis. Kalau tidak ada live dengan JUC, berarti saya live sendiri lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau trading bareng aku, kita bahas market bareng, bisa klik link di bit.ly/register JUCS 280 ya. Ini case sensitif, artinya adalah lu huruf besar huruf kecil itu ikutin. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. See you on the next live ya, hari Kamis. Bye bye. Good luck. Thank you.